Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman semua hari ini? Semoga teman-teman selalu diberikan kesehatan juga keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Berjumpa kembali bersama Ustazah Diva pada pembelajaran adab kelas 3. Sebelumnya, kita berdoa terlebih dahulu ya. Sikap berdoa: tangannya diangkat, kepalanya ditundukkan, membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrohmanirrohim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Doa sebelum belajar: Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkanlah ilmu kepadaku dan berikanlah aku kefahaman. Amin. Hari ini kita akan belajar mengenai adab ketika di rumah. Karena pandemi ini kita sudah hampir 10 bulan selalu tetap berada di dalam rumah. Maka dari itu, mari kita bahas satu persatu adab ketika di rumah. Yang pertama, membaca doa ketika keluar dan masuk ke rumah. Doa masuk ke rumah: Allahumma inni as'aluka khairal mauliji wa khairal makhraji bismillahi walajna wa bismillahi kharajna wa alallahi rabbana tawakkalna. Doa keluar rumah: Bismillahi tawakkaltu alallah wa la haula wa la quwwata illa billah. Nah, teman-teman, ketika teman-teman membaca doa ketika masuk dan keluar rumah, insya Allah akan selalu menjaga kita dimanapun kita berada. Tujuannya adalah untuk menghindari kita didekatkan dari musibah ataupun kejadian-kejadian yang tidak kita inginkan. Yang kedua, tidak bermegah-megah dalam membangun rumah. Allah itu sangat mencintai hambanya atau umatnya yang sederhana. Maka disarankan ketika teman-teman membuat rumah itu tidak bermegah-megah. Yang ketiga, dianjurkan membangun rumah yang luas. Apa perbedaan tidak bermegah-megah dan membangun rumah yang luas? Tidak bermegah-megah itu artinya rumahnya itu sangat mewah, memiliki barang-barang ataupun material yang cukup menguras uang, dan terdiri dari beberapa benda yang tidak diperlukan. Tetapi membangun rumah yang luas adalah sangat bermanfaat untuk kita berkegiatan di rumah. Contohnya, jika rumah kita luas, rumah kita akan terdapat ruangan sholat tersendiri, di mana kita dapat sholat berjamaah dengan seluruh anggota keluarga kita. Yang selanjutnya, yang keempat, kegiatan di rumah adalah pekerjaan seluruh anggota keluarga, di mana anggota keluarga itu adalah ada ayah, ibu, kakak, adik, siapapun yang berada di rumah itu adalah atau memiliki pekerjaannya. Contoh, sesuai dengan Aisyah radhiyallahu an pernah ditanya tentang apakah yang dikerjakan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam di dalam rumah keluarganya. Beliau mengerjakan apa yang dikerjakan oleh keluarganya, dan jika waktu sholat telah tiba maka beliau keluar menuju sholat, jawab Aisyah. Beliau juga berkata, beliau adalah seorang manusia biasa, mencuci pakaiannya dan memerah susu kambingnya. Nah, dari ayat tersebut dapat kita ketahui bahwa Rasulullah pun tidak membeda-bedakan mana pekerjaan laki-laki dan mana pekerjaan perempuan. Maka dari itu, kita sebagai manusia disarankan untuk dapat melakukan seluruh pekerjaan. Untuk laki-laki, kita dianjurkan untuk dapat mencuci piring ataupun mencuci pakaian, dan untuk perempuan kita pun dianjurkan untuk dapat mengerjakan, contoh mencari uang, tetapi atas izin ayah ataupun suami kita. Yang kelima yaitu mematikan lampu. Ini bertujuan agar kita hemat, teman-teman. Ketika kita berada di rumah, untuk apa kita menyalakan lampu di siang hari?
Karena rumah kita memiliki jendela, kita dapat membuka jendela kita dapat membuka gorden kita agar rumah kita dapat lampu alami, yaitu dari sinar matahari. Sehingga kita tidak perlu untuk menyalakan lampu, dan kita juga akan hemat untuk membayar biaya tagihan lampu. Selanjutnya, tidak membiarkan api menyala di dalam rumah pada waktu akan tidur. Nah, ini akan berbahaya teman-teman. Ketika teman-teman merasa ngantuk, lalu teman-teman akan memasak nasi atau memasak air. Lalu teman-teman, karena tadi merasa mengantuk, teman-teman akan tertidur. Maka ini akan berbahaya untuk diri kita sendiri ataupun untuk orang lain. Karena bisa jadi api ataupun gas yang berada di dalam rumah kita akan mengeluarkan bau yang menyengat, bahkan akan meledak. Maka dari itu, ketika kita memang sudah merasa mengantuk, pastikan kita tidur dan tidak melakukan kegiatan apapun yang dapat membahayakan diri kita ataupun orang lain. Selanjutnya, disunahkan membaca Al-Quran. Abu Hurairah radhiyallahu an berkata, rumah yang di dalamnya terdapat bacaan Al-Quran, maka keluarga serta kerabatnya akan bertambah, dan keberkahan serta kebaikan akan memenuhi ahli rumah tersebut. Malaikat akan turun memenuhi rumah itu, dan setan akan keluar darinya. Subhanallah, Masya Allah teman-teman. Ketika kita di rumah, kita disunahkan membaca Al-Quran, karena tadi kita akan mendapatkan rahmat, dan malaikat akan turun memenuhi rumah kita dengan rahmatnya. Dan insya Allah setan pun akan keluar dari rumah kita. Maka jika teman-teman ingin rumahnya nyaman, ingin rumahnya dipenuhi oleh keberkahan-keberkahan dari malaikat yang turun, dianjurkan untuk selalu membaca Quran. Setidaknya satu hari teman-teman dapat membaca Al-Quran 2 lembar saja. Selanjutnya adalah disunahkan melakukan sholat sunnah. Sesuai dengan hadis riwayat Bukhari yang artinya, sholatlah kalian wahai manusia di rumah-rumah kalian, karena sebaik-baiknya sholat adalah sholat seorang di rumahnya kecuali sholat wajib. Nah, karena kita apalagi bagi kaum laki-laki dianjurkan untuk sholat di masjid, maka silakan teman-teman di rumah tetap melaksanakan sholat, yaitu sholat sunnah. Salah satunya adalah sholat duha yang sering teman-teman lakukan. Insya Allah jika teman-teman sering melakukan sholat duha, kita pun akan mendapatkan pahala yang tertentu, pahala yang sebanyak-banyaknya dari Allah, dan rumah kita pun akan selalu mendapatkan rahmat dari Allah. Yang terakhir adalah mengetuk pintu kamar orang tua. Sesuai dengan Quran surat An-Nur ayat 58 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, hendaklah budak-budak, lelaki dan wanita yang kamu miliki, dan orang-orang yang belum balik di antara kamu meminta izin kepada kamu 3 kali dalam 1 hari, yaitu sebelum sembahyang subuh, ketika kamu menanggalkan pakaian luarmu di tengah hari, dan sesudah sembahyang isya. Itulah 3 aurat bagi kamu. Tidak ada dosa atasmu dan tidak pula atas mereka selain dari 3 waktu itu. Mereka melayani kamu, sebahagian kamu ada keperluan kepada sebahagian yang lain. Demikianlah Allah menjelaskan ayat-ayat bagi kamu, dan Allah mengetahui lagi maha bijaksana. Dari ayat tersebut, kita sebagai anak, yang dimaksud dengan budak-budak lelaki dan wanita adalah kita sebagai anak-anak yang di bawah umur, ketika kita ingin memasuki pintu atau kamar orang tua kita, ada 3 waktu yang diharuskan kita untuk mengetuk pintu kamar orang tua kita. 3 waktu tertentu adalah yang pertama, yaitu sebelum sembahyang subuh. Karena orang tua kita sedang tidur, mereka belum bangun. Maka dari itu kita tidak disarankan untuk tidak membuka secara tiba-tiba pintu kamar orang tua kita. Khawatir orang tua kita akan terganggu ketika kita membuka pintunya secara tiba-tiba. Yang kedua, yaitu ketika zuhur, ketika tengah hari, di mana orang tua kita sedang beristirahat di kamarnya sendiri. Maka ketika teman-teman ada keperluan di siang hari, kita harus meminta izin terlebih dahulu, mengetuk pintu kamar orang tua terlebih dahulu.
Khawatir orang tua kita sedang beristirahat karena kegiatannya dari pagi hari mungkin terlalu lelah, maka orang tua pun butuh istirahat terlebih dahulu. Yang ketiga yaitu sudah sembahyang Isya, di mana orang tua kita akan melaksanakan tidur malam karena pekerjaannya yang mungkin cukup melelahkan tubuh orang tua kita, maka khawatir jika kita membuka pintunya secara tiba-tiba akan mengganggu istirahat orang tua kita yang sudah bekerja seharian. Maka disunahkan untuk kita mengetuk pintu kamar orang tua terlebih dahulu. Seperti itu. Ustazah Diva memiliki proyek untuk teman-teman, yaitu membuat gambar dan doa keluar dan masuk rumah pada lembar HVS. Bu Diva ulang, membuat gambar orang keluar dan masuk rumah beserta doanya, dan membuatnya di kertas HVS. Sampai sini kita tutup dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Doa penutup majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Semoga ilmunya dapat bermanfaat dan dapat teman-teman terapkan selama di rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya.